Selamat malam teman-temanku. Like dulu. Sudah mulai kah ini? Sudah mulai, tapi ini masih dalam proses di YouTube-nya. Kulit cantik gak harus putih, yang penting Radiant Healthy Skin. Baru Biore Bright Series dengan vitamin niacinamide, tampilkan kulit cerah dan sehat. Radiant Healthy Skin with Biore Bright Series. Kita ayam geprek, ekstra pedas mantap. Halo guys, ekstra what's up? 20%, ekstra kerasa Tunggu dulu ya. isiannya. Oke, udah kedengeran suaranya. Siap. Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita live lagi. Kayaknya sedikit diturunin nih, biar kelihatan ya, yang nggak terlalu tinggi banget. Oke, sepertinya segini cukup. Ya, oke. Hai guys, what's up? Selamat malam. Hey. Oke, kalau ini kayaknya lebih baik ya. Selamat malam Kapten Blepa, selamat malam juga Charpy, selalu hadir setiap hari menemani hari-hari Upawi selama di rumah ya. Asanul Ulum, good evening juga. Oke, how are you today? Asik. Wiwin Widyawati, permisi bang. Ya, permisi, silakan. Oke, tunggu dulu ya. Oke, hai guys, aku sapa dulu nih yang baru join ya. Aku baru mulai nih ya. Sedikit telat, tadi ada chat dari teman, nggak lively, nggak sempat buka ya. Oke, dari Wiwin kita langsung saja. Selamat malam semuanya. Kita langsung saja nih dari Wiwin Widyawati. Permisi bang, kalau udah OJT 6 bulan di hotel, udah bisa daftar nggak ya? Kayaknya sih belum ya. Soalnya itu minimal 1 tahun teman-teman ya, 1 sampai 2 tahun. Nah jadi misalnya kalau kalian 6 bulan nih ya, kalian 6 bulan kayaknya belum ya. Pokoknya 1 tahun lah teman-teman ya, minimal 1 tahun. Kalau udah punya pengalaman 1 tahun, kalian langsung lamarnya ya. Tapi jangan selesai dulu dari tempat kerja kalian. Yang saya bilang kemarin itu ya, jangan pernah kalian selesai dari tempat kerja kalian selama kalian masih proses melamar kerja ke kapal pesiar lewat agent maupun online ya. Kalau udah dapat yang namanya job letter baru selesai. Kalau 6 bulan belum bisa kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih, karena saya lihat di agent 1 tahun, minimal 1 tahun ya. Jadi Wiwin 6 bulan lagi ya kerja ya. Jangan terlalu gini banget, ngebet banget kerja di kapal pesiar ya. Soalnya di kapal pesiar itu beda situasinya. Duit boleh sih duit banyak, tapi nanti kalau sampai di kapal pesiar itu agak beda banget ya. Pokoknya sabar dulu lah, jalani aja ya. 6 bulan lagi. Oke, dari Vena Widianti. Bang, kalau sepatu hitam itu harus yang pantopel apa enggak? Kalau pantopel atau enggak? Kalau misalnya kalian kerja di restoran, itu sih harus kayak pantopel ya. Dan kalau kerja di bagian housekeeping, sepatu hitam biasa aja ya. Soalnya kan kalau di housekeeping itu kan nggak terlalu gimana ya, kerjanya itu kan agak keras seperti itu ya, bersih-bersih ya. Kalau di restoran kan berhadapan dengan tamu. Tapi untuk masalah pantopel itu kalian bisa gunakan pas hari pertama aja kalau misalnya nggak dapat sepatu. Tapi kalau sesuai dengan pengalaman sih, sepatu itu dapat dari kapal pesiar teman-teman ya, untuk masalah sepatunya. Jadi kalau kalian menggunakan pantopel boleh, tapi kalau dikasih sepatu di kapal pesiar disuruh beli, kalian harus beli. Seperti itu ya. Jadi pantopel aja kalau kalian kerja di restoran. Ya, kalau kerja di restoran pakai aja pantopel. Kalau kerja di housekeeping, iya pantopel aja. Kalau cewek ya enaknya pantopel. Oke. Jadi boleh ya pantopel hitam. Atau mungkin sepatu hitam kayak jogging itu loh ya. Kalau itu dipakai juga bagus juga sih ya. Jadi pada intinya sepatu itu dapat di kapal pesiar ya. Kalau nggak dapat sepatu sih nggak mungkin dapat biasanya. Jadi itu safety shoes namanya ya. Dapat. Oke, si Vena. Kalau pakai pantopel boleh. Saya juga pernah menggunakan pantopel dulu ya.
pantopel, tapi itu cuma dipakai di join doang. Tapi pas kerja ya harus pakai sepatu dari kapal seperti itu. Jadi dikasih ukurannya ya. Jadi untuk masalah ukuran sepatu itu beda teman-teman. Kalau di rumah kan ukuran sepatu itu 41, 42, 43. Tapi kalau di kapal pesiar itu 9, 8, 10 ya. Kalau saya ukuran kakinya itu adalah 42, tapi kalau di kapal pesiar 9 biasanya. Ya. Vena, gimana? Boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi pakai pantopel itu cuma jaga-jaga aja kalau nggak dapet ya. Misalnya seperti itu. Muhammad Akmal, nama abang siapa? Namaku Upa Uyi. Ya, nama channelnya ya, tapi nama aslinya Komang Upa ya. Oke, makasih udah nanya nama. Si Carpi, selagi belum ada panggilan casual ya ku pantau terus Kapten Upa. Siap. Tadi aku sempat cek di MyRCL di Royal ya websitenya. Aku belum dapat teman-teman job letter dan juga error ya. Kalau teman-teman sempat tadi masuk di MyRCL Home, MyRCL ya, MyRCL Home itu ada errornya ya. Makasih ya. Nanti kalau udah dapat LOI aku kasih tahu kalian ya. Aku pasti live kok, aku kasih tahu kepada kalian ya. Siapa tahu nanti joinnya barengan. Lisa, Kak mau nanya berapa biaya ke sana. Nah, untuk biaya ini banyak banget loh yang nanya dari hari-hari kemarin. Mungkin Lisa ini baru join ya. Jadi untuk masalah biaya itu tergantung teman-teman, tergantung agent. Terus kalian tergantung juga untuk pengurusan surat-suratnya ya. Kalau mandiri yang pastinya lebih murah. Tapi kalau kalian lewat agent ya mahal ya. Jadi perbandingannya kalau kalian lewat agent, kalau kemarin saya dapat info dari PT Ratu Oceana Raya Bali, itu untuk masalah dokumen aja 15 juta. Belum tiket keberangkatannya kalau misalnya disuruh bayar. Jadi kalau dari dokumen sampai tiket itu kalau lewat agent kurang lebih nih menurut tafsiran saya antara 30 sampai 40 juta ya. 30 sampai 40 juta kalau lewat agent. Tapi kalau mandiri kemarin saya sudah sebutkan rinciannya itu lebih murah jatuhnya kalau mengurus surat-surat ya. Kalau mandiri misalnya, kalau Lisa misalnya melamar secara online dan mengurus dokumennya secara mandiri, nah untuk pengurusan mandiri itu biasanya jatuhnya lebih murah, tapi kita agak sedikit warawiri ke sana ke situ ya, seperti itu. Kalau mandiri yang pastinya di bawah 30 sampai 40 juta kalau mandiri ya, kalau yang saya bilang. Nah, untuk masalah dokumennya saya udah kasih tahu cara pembuatannya, tapi yang saya belum kasih tahu adalah visanya. Bagaimana cara membuat visa saya nggak tahu, soalnya itu membuatnya di luar Bali. Ya, kalau buatnya di Bali mungkin saya bisa ya kasih tahu caranya. Seperti itu ya Lisa. Jadi untuk masalah estimasi biaya antara 30 sampai 40 untuk masalah dokumennya sampai keberangkatannya ya. Tergantung lagi tiketnya bayar sendiri dari awal atau dibayarin oleh perusahaan. Kalau dibayarin oleh perusahaan jatuhnya lebih murah, tapi nanti gaji di kapal pesiar itu dipotong oleh perusahaan untuk masalah gajinya ya. Jadi sekitaran segitu. Oke, Lisa, semoga sedikit ada bayangan ya. Si Carpi, tapi katanya bisa kapten, tapi bukan kapal pesiar yang gede, tapi disuruh mencoba ke Aida. Tapi katanya bisa kapten, tapi bukan kapal pesiar yang gede. Oke, yang ke Aida ini yang maksudnya ini yang gimana nih? Ke Aida, ini yang punya pekerjaan 6 bulan atau yang mana ya? Yang si Carpi maksudnya aku kurang ngerti ya. Kalau misalnya pengalaman 6 bulan berarti Kak Aida bisa ya. Jadi seperti itu ya. Si Carpi, kalau sepatunya sneaker gimana beli? Boleh-boleh aja sepatunya. Ya, tapi saya sarankan pakai yang berwarna hitam. Jaga-jaga aja misalnya kalian nggak dapat ukurannya atau terlalu gede misalnya kalau masalah sepatunya ya, pakai aja yang berwarna hitam. Kalau masalah sepatu itu dikasih di kapal pesiar, saran saya gunakan sepatu yang dikasih oleh pihak perusahaan ya, gunakan itu untuk masalah sepatunya. Tapi kalau kalian pengen bawa dari rumah usahakan warna hitam, apapun mereknya yang penting hitam ya. Oke. Dari Neng Chungbun, apa nih
Beli mata minus 5,5 bisa nggak ke kapal pesiar? Wih, untuk masalah mata minus atau plusnya, aku kurang mengerti teman-teman untuk masalah medicalnya. Tapi yang aku lihat, ada beberapa orang kerja di kapal pesiar menggunakan kacamata dari kabin steward, waiter, waitress itu ya. Dari posisi yang udah bagus banget ada yang menggunakan kacamata. Itu artinya untuk masalah mata itu bisa teman-teman ya, bisa bekerja di kapal pesiar. Nah, yang nggak bisa itu misalnya kalau mata kayaknya masalah engine teman-teman ya. Kalau engine menggunakan, maksudnya di bagian mesin itu menggunakan kacamata kayaknya agak sedikit sulit diterima ya. Tapi kalau untuk masalah departemen lain seperti dapur, waiter, housekeeping itu bisa ya. Jadi untuk masalah mata minus 5,5 ini aku kurang tahu ya seberapa anunya, masalahnya itu seberapa besar. Aku kurang tahu, tapi yang aku lihat bisa ada yang pakai kacamata kerja di kapal pesiar ya. Seperti itu ya. Semoga sedikit ada bayangan ya. Yang pastinya bisa, soalnya aku lihat di lapangan ada yang pakai kacamata. Jadi untuk kerja di kapal pesiar pakai kacamata misalnya minus bisa ya. Oke, si Carpi, kabarnya sampai sekarang Kapten Upa masih nunggu job letter. Iya, masih nunggu aku ya, masih nunggu job letter. Ya, jadi aku ngeceknya setiap hari ya. Soalnya kan interview ya, interview dan udah dapat offer letter. Jadi kalau nggak dicecek otomatis kan mengabaikannya. Takutnya dikasih seharusnya berangkat di rumah kan kacau nanti. Maka dari itu aku menunggunya setiap hari aku harus cek. Jadi cek di MRCL, email tuh aku setiap hari cek teman-teman ya. Pokoknya pagi nggak siang nggak malam itu aku cek, selalu cek. Atau sebelum tidur aku cek, oh belum dapet gitu ya. Seperti itu. Dolai Channel, harus pasang susuk badan nggak bang kalau di kapal pesiar? Buat apa pasang susuk ya? Enggak lah, emang mau perang apa gimana ini? Nggak usah ya. Gini aja, tenaganya aja yang dibesarin ya, biar kuat kerja di kapal pesiar. Kalau ada ombak besar ya kuat seperti itu. Nggak usah pakai susuan gitu ya. Oke, dari Asanul Ulun. Beli, minta sarannya beli, ikut proses OJT selama 6 bulan sampai 1 tahun atau beli sertifikat OJT hotel. Wastaga. Saranku jangan pernah beli teman-teman ya, jangan pernah beli karena itu sangat-sangat gimana ya, lumayan berisiko banget ya. Aku belum sempat sih lihat pengalaman yang ada yang beli bisa berangkat. Aku belum 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 maksudnya itu gimana ya? Belum lihat ada yang kayak begitu. Tapi kalau kalian misalnya ingin mencoba kayak begitu, ya hati-hati aja. Soalnya kan pembuatan visa itu kan telepon teman-teman untuk masalah pengalaman kerjanya. Nanti kalau kalian ditelepon untuk masalah pembuatan visanya, tiba-tiba hotel yang kalian beli sertifikat itu bilang bahwa kalian itu nggak pernah kerja di sana, ya otomatis nanti kalian bisa dicoret ya, bisa di blacklist. Saranku sih ya training aja lah dulu atau kerja selama 1 tahun ya, jangan beli sertifikat ya, saranku ya. Tapi kalau mau mengambil resiko ya silakan, itu hak kalian. Yang penting aku udah kasih tahu resikonya itu agak lumayan berat banget sih kalau ketahuan ya. Oke. Oke, si Carpi. Oh ya, soalnya gini teman-teman. Ini menurut informasi yang aku dengar ya, ada yang sempat beli sertifikat untuk masalah medikalnya. Nah, di kapal pesiar ketahuan. Nah, karena ketahuan, akhirnya ya dipulangkan teman-teman ya, dipulangkan dan di blacklist. Itu cerita yang aku dengar lewat teman-teman ya. Nah, itu resikonya. Makanya jangan coba-coba ya. Itu saranku. Hai, yang baru join apa kabar ya? Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari si Carpi. Kapten Upah, kalau kita udah finish kontrak untuk seragam kerjanya boleh dibawa pulang kah atau gimana dibalikin pas udah selesai finish kontrak? Oke. Untuk masalah seragamnya itu bisa dibawa pulang, khusus yang beli ya. Misalnya dari restoran sih kayaknya beli. Terus housekeeping beli juga, anak bar juga beli. Jadi yang beli-beli itu bisa dibawa pulang ya. Harganya mahal banget teman-teman kalau di Royal Caribbean ya. Kalau nggak salah itu bajunya hampir 600.000 kalau nggak salah ya. Bajunya doang. Celananya
celananya berapa ya, lumayan teman-teman, tapi cepet banget robek di tengah-tengahnya tuh ya, soalnya kerja keras. Pokoknya lumayan lah harga seragam di kapal pesiar ya, lumayan pokoknya. Kalau di satu paket kan dari sepatu, celana, baju itu hampir jutaan ya, 1 juta sampai 2 jutaan habisnya. Jadi itu boleh dibawa pulang. Tapi untuk masalah dapur juga bisa. Untuk pakaian dapur bisa dibawa pulang ya. Tapi untuk pakaian dapur itu gratis biasanya, dikasih ya, dikasih. Itu bisa dibawa pulang. Tapi kalau saya dulu kerja di dapur, itu biasanya kalau pakaian yang bagus saja saya keep. Tapi untuk pakaian yang udah warnanya nggak bagus, saya kasih laundry aja. Saya taruh sana seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya pakaiannya bisa dibawa pulang ya. Dari si Carpi. Upa, kalau kontrak udah habis, apakah ada interview lagi? Nggak ada interview lagi ya. Kecuali visa ya. Untuk masalah berangkat lagi itu nggak ada interview lagi. Kalian cuma menerima yang namanya job letter ketika kalian mau pulang. Setelah kalian berangkat, itu kan kalian udah megang job letter. Sisanya kalau misalnya visanya nggak aktif, kalian ya buat biasanya kan di interview biasanya ya kalau pembuatan visa. Jadi untuk masalah interview sama company nggak ada lagi, kecuali kalian melamar pekerjaan lagi di kapal pesiarnya, yang pastinya di interview lagi ya. Jadi untuk masalah kontrak kerja habis itu nggak di interview lagi ya. Oke si Carpi, itu satu paket dengan sepatu kah? Bisa. Untuk masalah pakaiannya tuh bisa kalian beli satu paket ya. Dari sepatu biasanya kan milih dulu teman-teman ya. Nanti kalian dikasih celana dan banyak banget loh yang ngantri, kalian harus cepet ya, harus sabar juga. Jadi celananya kalian pakai dulu, jangan langsung kalian terima aja. Untuk masalah celananya cek dulu apakah cukup, terus bajunya apakah udah pas dengan tubuh kalian, dan juga sepatunya ukurannya berapa. Kalau saya 42, kalau di kapal besar itu 9 biasanya ya nomornya. Jadi bisa beli satu paket. Nah untuk masalah kontrak selanjutnya, kalau kalian pengen beli pakaian lagi ya terserah. Itu tergantung keperluan kalian aja ya. Oke, dari Ahsanul Ulum, beli kalau masalah gigi berlubang yang di bagian belakang apakah akan ngaruh di medicalnya? Oke, ini untuk di Royal itu nggak ngaruh teman-teman ya. Jadi untuk masalah gigi, untuk di kapal pesiar Royal Caribbean itu nggak ngaruh banget ya. Tapi kalian kalau misalnya medical itu dicek giginya. Nah, misalnya gigi kalian bolong atau hilang, nanti dikasih penawaran apakah gigi kalian itu mau diperbaiki atau gimana. Itu option ya. Jadi pilihan, boleh diperbaiki, boleh enggak. Tapi kalian masih bisa kerja ke kapal pesiar untuk masalah gigi ya. Tapi kalau gigi kalian depan hilang, ya setidaknya isilah gigi palsu ya. Misalnya kalian kerja di depan tamu gitu ya. Jadi untuk masalah gigi tidak terlalu dipermasalahkan. Seperti itu. Itu di Royal teman-teman. Tapi untuk di kapal lain aku nggak tahu pastinya ya. Untuk di kapal lain ya aku nggak tahu pastinya. Ini yang aku bicarakan di company Royal ya. Oke, dari si Carpi lagi. Rencana kalau dapat job letter mau beli seragam kah Kapten Upa atau enggak? Aku nih, aku rencananya ya beli, soalnya sepatuku dulu itu aku kasih sama temanku ya, soalnya kan aku pengen banget nih selesai dari kapal ya, pengen selesai dan aku berhenti program seperti itu. Dan ya karena sekarang udah 2 tahun programnya udah selesai, dan akhirnya aku lanjut lagi gitu. Dan yang pastinya aku beli lagi teman-teman, soalnya sepatunya itu aku udah kasih ke temanku, bajunya juga aku udah kasih, tapi satu ya, bajunya udah kasih sama temanku, celananya masih tapi robek, aku nggak berani ngasih ya, kasihan. Bajunya juga aku masih keep satu, itu jaga-jaga aja, misalnya aku berangkat lagi kan nggak repot seperti itu ya. Soalnya di kapal besar itu waduh, minggu pertama itu yang pastinya bingung bingung banget, apalagi aku 2 tahun di rumah ya, apalagi pekerjaannya udah dirubah, yang pastinya bingung banget. Aku nggak mau masalah seragam itu, aku bingung juga nanti ngecilin juga, sibuk banget gitu loh ngecilin ya. Yang pastinya aku beli lagi pasti itu ya, duit lagi keluar. Muhamin malam beli, selamat malam Muhamin, apa kabar? Oke si Carpi, untuk beli uniformnya di mall atau di tempat jahit kapten? Untuk masalah uniformnya di sana ada di kapal pesiar ya. Jadi nggak usah beli di mall.
Di dalam kapal pesiarnya ada, nanti pasti ditunjukkan tempatnya di mana. Ya, ada itu. Santai aja, nanti supervisor kalian pasti menunjukkan di mana ngambil seragam, di mana beli seperti itu ya. Oke, si Carpi lagi. Kalau boleh beli uniformnya, bagaimana dengan name tag kapten? Untuk name tag di Royal Caribbean itu gratis ya. Untuk nama juga kalian bisa menggunakan nama singkat kalian. Kalau saya namanya Upa ya. Jadi name tag saya namanya Upa, yang mudah dipanggil aja. Kalau saya pakai Komang, banyak banget Komang di kapal ya. Komang ini, Komang itu, Komang itu seperti itu ya. Jadi saya pakai Upa name tag-nya dan itu gratis. Tapi kalau kalian hilang misalnya, kalian dapat name tag gratis, tiba-tiba selama kontrak kalian name tag kalian hilang ya, name tag kalian hilang, itu kalian buat lagi, itu berbayar. Itu harganya sekitaran $5, itu berbayar. Tapi misalnya name tag kalian rusak ya, name tag kalian masih tapi rusak, kalian mau memperbaikinya, itu gratis ya. Jadi begitu, oke. Untuk masalah name tag. Oke. Siapa lagi nih, name tag udah. Oh, dari si Carpi lagi. Spill seragam kerjanya Kapten. Seragam kerjanya ya biasa, pakai baju gini, apa namanya? Pakai kancing itu, celana berwarna kayak biru-biru hitam itu ya. Sepatu hitam, udah gitu aja. Nggak terlalu banyak pakai name tag. Udah, rambut rapi, harum. Nah, gitu aja. Nggak terlalu banyak, pakainya itu aja setiap hari, nggak gonta-ganti. Ya, untuk yang kapal yang terbaru, khusus untuk di cabin steward nih yang aku bilang, untuk cabin steward atau orang yang bersihin kamar tamu itu biasanya kalau kapal lama itu kadang dia ganti seragam kerjanya ya, pakai yang formal atau informal, kayaknya seperti itu ya. Ada juga pakai Caribbean, uniform Caribbean ya, jadi bajunya itu bebas tapi harus Caribbean seperti itu, ada ya. Untuk spill di sini aku cuma punya itu aja teman-teman ya. Nantilah ya kalau aku udah di kapal besar aku spill ya seragamnya ya. Sekarang masih di lemari, malas aku ngambilnya ya. Nantilah ya kalau udah di kapal besar aku kasih tahu. Ah, seragam paling gitu aja bro. Oke. Hasanul Ulum. Jadi waktu pertama kali join di kapal ada Marlin testnya nggak? Marlin test itu interview anu ya? Online ya? Enggak. Kalau pertama kali join di kapal ada Marlin testnya enggak? Beli waktu pertama kali join di kapal ada berapa? Oh, ini yang dibilang waktu pertama kali join ya? Aku nggak ada teman-teman. Kalau nggak salah ya, aku nggak ada Marlin test. Aku cuma interview doang. Interview sama user dan sama agentnya. Pra interview sama interview sama agentnya, sama usernya seperti itu. Setelah itu lulus udah selesai ya. Marlin test ini kayak gini ya, aku baru dengar juga nih, Marlin test itu kayak interview online itu ya. Kalau dulu aku nggak dapat ya, itu sekitaran berapa tahun ya, 7 tahun ya, 7 tahun yang lalu teman-teman ya, tahun 2015 itu nggak ada. Komang satu monitor ya. Nah, kayaknya si Charvi ini kerja di kapal pesiar bro, dia ini tahu bro Komang satu ya. Kayaknya si Charvi ini ya, kayaknya dia lagi liburan ini. Aku curiga sama si Charvi ini. Oke, sekarang dari Muhammad. Ku apply posisi gale, tapi dikasih di pantry. Itu kayak gimana beli? Kalau di kapal. Pantry. Pantry. Oke, ada pastry, pantry. Pantry itu yang di salad-salad itu ya? Pantry. Ya, yang di salad-salad itu. Jadi untuk masalah di pantry itu kerjanya bareng-bareng teman-teman ya. Jadi kerjanya itu ngurus salad aja kalau nggak salah. Salad, saus-saus itu, saus-sausnya salad kayak Caesar salad seperti itu ya. Aku agak sedikit lupa sih di posisi pantry ini ngapain ya. Soalnya aku nggak pernah di posisi pantry, tapi aku pernah lihat lingkungannya, pekerjaannya tuh kayak gimana ya. Jadi buat gitu aja teman-teman, Muhammad ya. Jadi buat salad yang banyak itu piringnya itu banyak banget kalau nggak salah ya. Jadi dikasih daun-daunan, setelah itu saus seperti itu. Terus apalagi ya, motong-motong
sayuran ya, buat saladnya seperti itu. Gitu aja sih. Jadi untuk masalah pantry di kapal ya kerjanya bareng-bareng, bergrup ya, kerjanya bergrup. Dan itu harus gimana ya, kalau aku bilang itu harus terdepan soalnya di pantry ini kalau nggak salah ya, terdepan. Karena salad ya, jadi eh, jam kerjanya itu dia masuk lebih awal kalau nggak salah, soalnya salad makanan utama ya, gitu teman-teman ya. Jadi kerjaannya ya cuma gini, salad aja kalau di pantry, salad ya, setahu aku gitu aja. Maaf ya, soalnya aku nggak pernah di posisi pantry, aku pernahnya di Ruskup pernah, dan di tempat lain lah, Kopi Man seperti itu ya. Di pantry aku nggak pernah, tapi lihat pekerjaannya sih pernah. Oke, si Carpi, untuk seragamnya itu ada berapa model beli? Apakah ada dua? Seragamnya cuma satu model aja kalau di housekeeping. Kalau di dapur juga satu model aja ya. Atas bawah itu sama setiap hari, nggak ada dua ya. Khusus di Royal ya, khusus di Royal ya. Aku bilang yang di pantry ini kan. Iya. Jadi pantry itu ya kerjanya gitu, agak sedikit lembut lah pekerjaannya ya, tidak panas-panasan, dingin ya. Oke si Carpi, enggak lah, aku masih casual kapten, aku masih membayangkan jika suatu saat nanti bisa join ke kapal pesiar. Oke siap, semoga cepat bisa join ya, semoga cepat, semoga sukses ketemu di kapal pesiar Royal Caribbean. Oke, ada pertanyaan lagi dari si Carpi. Bagaimana teman-teman untuk masalah eh, yang aku jawab? Jadi apa yang kalian tanyakan, apakah kalian sudah mengerti? Kalau bingung kalian tanyakan lagi ya. Kalau bingung ya, soalnya nih live-nya kan 1 jam, terus ini baru 30 menit ya. Biar 1 jam habis saja seperti itu ya. Jadi kalau kalian bingung, kalian tanyakan lagi. Buat yang baru join, kalian boleh nanya ya. Nanti aku baca, pasti aku baca. Oke. Oke si Carpi, setiap cuci seragam kerja berapa minggu sekali? Oke, berapa minggu sekali itu tergantung aja ya, tergantung masing-masing orang. Kalau aku biasanya ya, kalau aku itu nyuci itu paling lambat 2 minggu sekali, paling lambat. Ya, karena pekerjaanku di housekeeping itu tidak terlalu mengeluarkan keringat seperti itu ya. Jadi kerjanya agak rileks ya. Kalau di dapur mungkin seminggu sekali. Kalau di dapur, ya. Jadi aku tuh ya 2 minggu sekali. Kadang-kadang kurang ya, kadang kurang. Pokoknya sebulan itu aku nyucinya maksimal 3 kali sebulan. Ya. Oke, untuk masalah seragam itu aku biasanya kan aku punya 3 seragam tuh ya, baju 3, celana 3 kalau nggak salah. Jadi satu baju itu aku pakai sekitaran 2 kali, 3 kali atau 4 kali tergantung ya. Pokoknya sendiri aja yang ngerasain. Kalau udah ngerasa bau nggak enak banget, gantilah seperti itu ya. Jadi nggak setiap hari aku ganti seragam. Kalau aku setiap hari ganti seragam ya aduh, habis waktuku buat nyuci doang ya, rusak ntar pakaiannya. Seperti itu. Dan jangan lupa juga banyak-banyain bawa teman-teman, baju daleman, baju putih singlet ya, dan kaos kaki dan celana dalam juga banyak-banyain bawa itu ya. Kalau bisa sih 20 ya. Kalau bisa 20. Kaos kaki 20, singlet 20 seperti itu, dan celana dalam 20. Biar kalian itu nyucinya agak sedikit lama ya. Jadi kalau nyuci itu sekalian. Oke? Itu tips dari aku sih ya. Oh, oke. Dari Asanul Ulum, Marlin tes itu sama kayak tes psikologi, ada 60 soal lebih. Aku nggak ada. Aku nggak dapat untuk masalah ini. Marlin tes ya. Jadi untuk pengalaman aku nggak ada untuk di Marlin tes. Oke, aku baru tahu ini Marlin tes itu tentang psikologi ya. Tapi untuk sekarang ini katanya ada ya. Ya, kalian jawab aja ya. Kalau nggak dijawab ntar nggak lolos ya. Aku nggak ada pengalaman ya, maafin ya. Asanul Ulum. Ini aku juga baru tahu ini ya, tes psikologi untuk masalah Marlin tes ini. Oke, dari si Carpi, bagusan LTE, LPK
apa kuliah jurusan perhotelan dan kapal pesiar, Kapten? Oke, kalau ini aku nggak ada pengalaman teman untuk masalah LPK ini ya. Apa kuliah LPK apa kuliah onde? LTE ini aku nggak tahu. Ini apa ini? Singkatan kan? Tapi aku nggak tahu ini kepanjangannya. LTE itu apa? Aku nggak tahu. Kalau LPK itu kan lembaga pelatihan kalau nggak salah ya. Sebenarnya jurusan misalnya maksudku gini, kalau kuliah ngambil jurusan tukang masak itu ada prakteknya. Jadi teori dibarengi dengan praktek. Kalau aku sih kalau misalnya kalian nggak terlalu paham banget tentang posisi yang kalian akan lamar, lebih baik sih kuliah. Lebih baik, soalnya kuliah itu kan ada teorinya, ada prakteknya. Tapi kalau LPK itu kayaknya langsung praktek ya, kalau nggak salah ya. Jadi tergantung kemampuan kalian aja ya, kalau menurutku. Kalau nggak ada basic banget ya, nggak ada basic banget, mending sih kuliah aja. Mending kuliah aja di jurusan perhotelan ya. Ambilnya di satu aja, jangan lama-lama. Oke, dari Muhammad. Beli sebelum LOI-nya keluar, bisa nggak apply visa Siwani pakai agent biar lebih cepat? Nggak bisa sih, ya. Nggak bisa menurutku. Kayaknya nunggu job letter dulu, baru kita bisa buat Siwandi. Iya, kayaknya sih, ya. Menurut pengalaman aja ini. Karena kalau pembuatan Siwandi itu mereka memerlukan yang namanya job letter, teman-teman, kontrak kerja. Jadi biar ada bukti bahwa kalian itu kerja kapal pesiar, sama kayak paspor ya. Jadi aku dulu buat paspor tanpa job letter itu agak sedikit sulit, dipersulit ya, sulit banget pokoknya. Mereka itu nggak percaya aku kerja di kapal pesiar, jadi harus ada yang namanya bukti ya, bukti seperti itu. Jadi untuk masalah si Wandi sih kayaknya perlu LOI teman-teman ya. Aku aja ini si Wandinya aku ini udah habis masa berlakunya. Jadi aku harus perpanjang dan aku harus nunggu yang namanya job letter. Kalau ada job letter baru buat si Wandi. Nah, untuk masalah ini kalau kalian lewat agent ya, si Muhammad kalau lewat agent bolehlah tanya sama agentnya ya. Siapa tahu bisa. Ya, misalnya kalau agentnya bisa ya lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak bisa ya harus nunggu job letter ya. Itu saran terbaikku ya. Oke, dari Muhammad Akmal. Halo Bang, ganteng. Oke, siap. Makasih ya. Neng Chung Bun. Beli untuk posisi kepala sep berapa kali kontrak beli? Beli untuk posisi kepala sep berapa kali kontrak beli? Maksudnya aku, ya. Maksudnya aku sebagai sep di kapal pesiar gitu maksudnya. Kalau aku 2,5 kontrak teman-teman. Ya, beli untuk posisi kepala sep berapa kali kontrak beli? Aku nggak ngerti nih. Yang dibilang apakah bos tukang masaknya atau aku? Kalau aku 2,5 kontrak di kapal pesiar. Tapi untuk kepala setnya berapa kontrak, maksudnya berapa bulan itu lebih sedikit. Biasanya 4 bulan biasanya. 4 bulan 5 bulan mereka udah selesai. Kalau eksekutif set itu ya. Ya, 4 bulan 5 bulan udah pulang. Nanti ada yang baru lagi datang. Biasanya seperti itu. Nencung Bun, sauce the set. Sauce the set. Sour the set. Sour the set. CDP maksudnya. Untuk masalah kontraknya ya kalau posisi bagus ya untuk masalah CDP, kalau CDP sih 8 bulan, 8 bulan 7 bulan itu. Tapi kalau masalah sosep, sosep itu kayaknya hampir sama kayaknya. 6 bulan kayaknya kalau salah ya. 6 bulanan kalau sosep itu. Kalau eksekutif sep baru ya 4 bulan 5 bulanan dia kontraknya ya. Tergantung juga, tergantung company juga. Kalau company-nya lagi memerlukan dia ya biasanya di extend seperti itu untuk masalah set ya. Gitu ya. Oke, si Carpi, Marlin test itu apa beli? Marlin test itu tadi katanya tes psikologi ya, katanya. Jadi ada 60 pertanyaan. Jadi aku nggak tahu. Aku nggak tahu anunya, tesnya. Soalnya aku nggak ada pengalaman di Marlin test. Dulu aku nggak ada Marlin test. Langsung aku interview sama user. Lulus ya gas itu berangkat.
Ahsanul Ulum. Ada Bli, sebagian company mengadakan Marlin test. Kita diharuskan menggunakan bahasa Inggris dengan grammar. Oke. Oke, mungkin sekarang udah ada ya. Dulu aku nggak ada ya. Marlin test itu, tes online kan? Aku nggak ada kalau dulu. Oh, mungkin nasib kalian kurang beruntung, coy. Jadi ini kayaknya program baru dari company ya. Jadi semua kapal pesiar mungkin disuruh Marlin test. Soalnya gini loh teman-teman, di kapal pesiar itu kan beda banget lingkungannya sama di rumah. Ya takutnya kan ini kan tes psikologi ya, takutnya itu kalian habis selesai kerja di kapal pesiar kalian psikologi kalian tuh terganggu. Kayaknya ya, kayaknya dites dulu kayaknya seperti itu ya. Ya. Jadi sekarang ada, nasib kalian kurang beruntung berarti ya. Dulu saya nggak ada dulu ya, 7 tahun yang lalu. Iya kayaknya. Aku nggak tes online bro, ya nggak ada. Ya seingat aku nggak ada bro. Oke. Oke, mungkin sekarang ada ya berarti itu keberuntungan kalian ya. Gak apa-apa, jalani aja ya, jalani aja. Dan jawab aja pertanyaannya ya. Oke, dari si Carpi lagi, aku sekarang cuma cari pertanyaan yang sering ditanyakan oleh agensi. Jadinya aku bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Oke. Oke, udah dihapus pertanyaan. Aku sekarang cuma cari pertanyaan yang sering ditanyakan oleh agensi, jadinya aku bisa menjawab pertanyaan tersebut. Iya, boleh lah ya. Jadi cari-cari kisi-kisinya seperti itu. Step-step kerja di kapal pesiar diawali apa aja beli? Oke, ini bagus juga nih pertanyaannya. Jadi buat kalian, buat para pemula, jadi step-stepnya itu kalau kalian pengen kerja di kapal pesiar, yang pertama itu kalian harus ada pengalaman 1 sampai 2 tahun di bagian yang kalian suka ya. Misalnya kalian kerja di restoran, harus ada pengalaman di restoran selama 1 sampai 2 tahun. Kalau kalian sudah memenuhi persyaratan itu, yang pastinya kalian harus sehat jasmani rohani ya. Setelah itu kalian ke agent melamar. Setelah kalian melamar ke agent, kalian interview, apapun itu interviewnya, pra interview, final interview. Nanti kalau kalian sudah lulus, baru kalian ngurus surat-surat dokumen seperti BST, seperti Simenbu, paspor, visa, Siwandi visa atau Simen visa, surat kelakuan baik, seperti itu ya. Nanti kalian menerima yang namanya, setelah itu kalian menunggu yang namanya job letter. Kalau kalian sudah mendapatkan job letter, kalian buat visa. Setelah buat visa, buat medical certificate. Nah, medical certificate ini sangat berperan penting sekali ya. Misalnya kalian udah lulus, dokumen udah selesai, tiba-tiba medical kalian bermasalah, kalian ada penyakit, inilah, itulah, atau kalian, wah banyak lah pokoknya ya. Kalian nggak bisa, ya, misalnya nggak bisa sembuh dan nggak bisa diberangkatkan, ya udah, kalian rugi sebenarnya, dokumen rugi ya. Jadi seperti itu. Jadi jaga-jaga kesehatan kalian, kurangi dulu merokok ya, kurangi dulu makanan-makanan yang berlemak, yang aneh-aneh. Jadi jaga pola makan kalau kalian pengen kerja di komersial. Misalnya medical lulus, setelah itu kalian berangkat. Seperti itu. Stepnya sih mudah teman-teman, tapi prosesnya itu loh teman-teman, panjang banget. Panjang banget, percaya deh. Aku mengalami itu di kontrak pertama. Panjang banget ya. Pokoknya jalani aja, jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah, jalani aja. Jadi itu aja stepnya. Ya, si Carpi. Nggak terlalu ribet ya. Nggak terlalu ribet sebenarnya, mudah. Tapi cuma lama aja. Dari Menje, banyak lowongan nggak bang sekarang? Mau apply nih. Oke. Untuk masalah lowongan sih setiap hari ada di agent. Agent itu kan setiap hari mereka membuka ya. Dan juga kalau melamar online mereka akan tetap membukanya. Tapi untuk masalah berangkat itu yang kita nggak tahu ya. Kapan berangkatnya itu kita nggak tahu. Sebenarnya mereka membuka setiap hari untuk masalah lowongan. Ya, jadi bisa kalian pergi ke agent terdekat dari rumah kalian, kalian lamar di sana.
Kalian ikuti prosesnya kayak gimana. Kalau kalian nggak mau lewat agent, kalau bisa lewat mandiri, lewat websitenya ya silakan. Seperti itu ya. Lowongannya ada aja, apalagi sekarang di Royal Caribbean itu kan membuka kapal baru ya. Otomatis di mana perusahaan itu mempunyai kapal baru, dia akan mencari karyawan yang banyak ya. Seperti itu. Jadi kalian juga harus tahu nih, di perusahaan ini ada kapal baru nih. Wah, pasti ada lowongan. Kalian lamar ke sana. Gitu caranya ya. Itu lebih cepat lagi biasanya berangkat ya. Dan intinya sabar aja. Kalau lama menerima job letter ya sabar aja ya. Sabar aja, jangan terlalu cepat putus asa. Pokoknya sabar jalani dan selalu follow up ke agent kalian. Kalau di kontrak pertama ya, itu saran aku. Si Carpi, job letter itu kita dapat dari email ya. Kapten. Kapten. Job letter itu kita dapat dari websitenya di kalau di Royal ya, di My RCL Home. Setelah itu kalian cek di My Travel, nanti di sana ada yang namanya kontrak kerja, assignment di sana juga ada, offer letter juga di sana ada kalau nggak salah ya. Jadi nggak lewat email. Nah, email itu cuma dikasih tahu aja kayaknya kamu udah dapat job letter. Nah, untuk melihat job letternya itu di websitenya gitu ya, si Carpi lewat websitenya ya. Asanul Ulum, beli kalau belum ada pengalaman di kapal, apakah bisa join ke kapal lewat online tanpa lewat agent? Bisa, yang penting punya pengalaman di rumah selama 1 sampai 2 tahun. Di rumah, di darat maksudnya ya, di hotel atau di villa yang bintang 3 sampai bintang 5 ya. Ya, aku ulang lagi pertanyaannya ya. Beli kalau belum ada pengalaman di kapal, apakah bisa join ke kapal lewat online tanpa lewat agent? Bisa. Bisa, kita melamarnya secara online, tapi persyaratannya harus dipenuhi ya. Jadi 1 sampai 2 tahun pengalaman kerja. Seperti itu. Ya. Ngerti ya? Si Carpi lagi. Sebenarnya ribet sih, cuma yang bikin khawatir ya medical check up, Kapten. Iya. Kadang medical itu bisa bikin gini loh teman-teman. Apa ya? Resah gelisah ya. Soalnya itu penentuan banget. Misalnya kita ada penyakit apa ya, buat kalian nih misalnya suka ya, pacarnya banyak seperti itu ya. Kalian kan tanda tanya ini, kalian apakah ada penyakit atau gimana? Atau mungkin kalian mengalami sesuatu hal yang aneh di dalam tubuh kalian, kalian medical check up. Nah, itulah ya. Itu yang bikin dag digjer biasanya. Nah, saranku sih kalau masalah medical check up ya, banyak-banyak yang minum air. Usahakan kencingkan itu nggak terlalu kuning ya. Jadi putih seperti itu. Ya, itu saranku. Oke, dari Zhang M. Aduh, namanya Zhang M. Tak kira dari Cina, bro. Halo bang, kalau kerja di Gale Departemen, oke aku ulang lagi ya. Halo bang, kalau kerja di Gale Departemen sebagai cook, misalnya kalau ada overtime, apakah dibayar enggak ya per jamnya? Oke, ini pertanyaan yang sangat sulit banget nih aku jelasin ya. Oke, aku ceritain ya panjang lebarnya ya. Dulu teman-teman, kalau di kapalku ya, kalau di kapal Royal Caribbean ya, dulu itu overtime dibayar teman-teman. Berapapun overtime kalian itu dibayar. Ya, dulu tahun berapa ya? Pokoknya 7-6 tahun yang lalu itu dibayar. Kalian sehari punya overtime 2 jam itu dibayar. Soalnya di dapur itu kerjaannya itu wow banget ya. Kalian tuh kayak dikejar pokoknya. Dikejar anjing rabies ya. Kalau di dapur makanya dibayar. Nah, setelah itu ada peraturan baru yaitu yang namanya ILO. Nah, ILO itu aku lupa kepanjangannya apa dan ini sudah aku bahas sama si Ida ya. Kalau kalian lihat videoku sebelumnya, aku sudah wawancara si Ida dari anak housekeeping ya. Jadi ada yang namanya ILO. Nah, ILO itu diharuskan karyawan itu kerjanya 10 jam per hari. Kalau lebih dari itu biasanya sih melanggar ya, melanggar aturan. Seperti itu. Dan juga sekarang di mana ya? Di Royal ya. Di Royal itu
ngabsennya sudah bisa disetting. Kontrak terakhirku bisa disetting. Itu artinya kalian kerjanya misalnya jam 7, tiba-tiba kalian bangun jam 8 pagi, itu kan udah telat 1 jam. Nah, itu bisa disetting. Kalian bisa setting absen kalian, kalian kerja jam 7, padahal kalian datang jam 8. Gitu loh teman-teman ya. Jadi untuk masalah overtime, kalian untuk kerja di dapur boleh kalian membuat overtime, tapi jangan terlalu banyak. Itu saranku, jangan terlalu banyak. Dan juga kalau misalnya kalian membuat overtime terlalu banyak di dapur, biasanya kalian dipanggil. Ya, misalnya nih kalian kerja di bagian pantry. Ya, kerja di pantry itu kan kerjanya banyak orang. Ada sekitaran 5 atau 6 orang kerja di pantry. Misalnya teman kalian itu kerjanya itu atau overtime-nya itu rata-rata 10 jam, dan tiba-tiba kalian overtime-nya itu 50 jam, kan nggak masuk akal. Bener nggak? Teman kalian yang 5 orang itu overtime-nya rata-rata 10 sampai 15 jam sebulan. Tiba-tiba kalian 50 jam sebulan, tanda tanya. Kalian ngapain aja di dapur? Pasti diinterogasi. Kalian harus pintar kerja di kapal pesiar ya. Jangan terlalu gimana ya, terang-terangan banget kalian mencari overtime. Overtime dibayar, tapi kalian pasti diselidiki. Ngapain aja seperti itu. Karena di kapal pesiar Royal itu bisa disetting, tapi untuk di company lain aku nggak tahu ya. Seperti itu ya. Jadi untuk masalah overtime dibayar, tapi jangan terlalu banyak banget bro. Ya, pokoknya menyesuaikanlah dengan bos kalian, CDP kalian itu. Berapa punya overtime misalnya seperti itu. 15 jam. Ya, kalian di bawah dia lah. 14 jam seperti itu. Dibayar kok overtime-nya ya. Gitu caranya ya. Harus sedikit pintar ya untuk masalah kerja di dapur ya. Ya. Kalau di housekeeping aku mah kekurangan jam, bro. Kalau di housekeeping ya. Seharusnya misalnya kerja sehari 10 jam, aku 8 jam udah selesai, bro. Seperti itu ya. Sisanya ya lala lele gitu. Ya terserah kantin makan itu. Maka dari itu ya, kalau udah kerja di housekeeping santai banget. Cuma di hari pertama dan hari terakhir ya agak sedikit berat lah ya. Ya namanya juga kerja ya. Pasti ada berat ringannya seperti itu. Oke, next. Kemana nih? Oke, dari main J. Bahasa Inggris yang kayak gimana sih, Bli? Yang harus dikuasai? Bisa basic doang soalnya. Oke. Bahasa Inggris penting banget teman-teman untuk masalah kalian pengen kerja di kapal pesiar. Jadi bahasa Inggris apa aja yang harus dipelajari? Nah, ini sesuai dengan pengalamanku aja. Jadi yang harus dipelajari basic dari bahasa Inggris tersebut ya. Misalnya Ayu Dewi seperti itu ya. You Dewi kan ada itu kalau di sekolah diajarin Ayu Dewi. Terus I seperti itu, you, she, he itu perlu, basicnya perlu. Nah, untuk bahasa sehari-hari itu yang perlu dipelajari adalah diri kalian ya. Jadi tentang diri kalian, nama kalian, asal kalian, pengalaman kalian itu perlu dipelajari. Dan juga ketika di bandara itu bahasa Inggrisnya kayak gimana, misalnya kalian mau nanya. Dan juga ketika ada yang namanya drill, latihan keselamatan, kalian harus tahu yang namanya apa itu lifeboat, apa itu namanya life raft, dan apa juga namanya itu drill ya. Kalau kita cari drill di kampus itu, drill itu apa sih? Jadi drill itu sebenarnya latihan keselamatan ya. Dan juga ya tentang pekerjaan kalian. Seperti itu aja. Kalian pelajari itu aja. Dari diri kalian di bandara, drill, dan pekerjaan kalian. Jadi 4 itu aja kalian pelajari. Kalian udah bisa itu, nanti untuk yang lainnya biasanya sih mengikuti. Nanti kalian pasti bisa. Itu aja sih ya. Itu aja. Soalnya aku gini loh teman-teman. Dulu aku kan nggak bisa bahasa Inggris banget. Tidak terlalu menguasai tentang bahasa Inggris ya. Kalau ditanya kedokteran aku nggak bisa. Ini sebenarnya modal nekat aja aku kerja ke kapal pesiar. Karena saya nekat, akhirnya ternyata yang perlu dipelajari ya ini doang sebenarnya. 4 itu aja. Nanti yang lainnya juga mengikuti. Ya, Menje, semoga oke. Nggak bisa ya. Nggak bisa kerja di kapal pesiar, nanti bisa ketemu sama Pak ya. Dari Febri Putu, salam uli kelungkung. Pak Sebali Bli. Oke, siap. Salam balik dari Desa Sangset Buleleng ya. Wih, jauh-jauh banget nih nonton nih kelungkung ya. Oke, dari Regina. Kalau pengalaman di villa juga boleh ya. Katanya harus hotel doang. Di villa juga bisa. Di villa bisa. Aku terakhir itu di villa, teman-teman.
Aku di Villa Tanah Dewa ya, itu bintang 4 apa 5 kalau nggak salah ya. Aku lupa ya. Pokoknya bintang 4 atau 5 aku lupa. Itu bisa villa, aku pengalamannya 1,5 tahun ya. Jadi bisa teman-teman ya. Siapa bilang nggak bisa? Aku aja bisa ya, bisa ya. Soalnya pekerjaan di villa itu agak sedikit merangkap ya. Jadi ini, jadi itu, jadi seperti itu bisa ya. Oke, dari si Carpi lagi, kalau dapat gaji duitnya buat beli uniform apa ditabung Kapten Upal? Ya buat semuanya, beli uniform kerja maksudnya ya, bukan seragam kebiasa apa namanya pakaian sehari-hari, bukan. Kalau pakaian sehari-hari mah aku agak sedikit malas ya. Sekarang-karang ini udah agak sedikit malas, yang penting ada pakaian ya udah. Dan juga ditabung. Ya, dan juga ditabung, itu harus banget ditabung ya. Biar nggak gimana ya, di tuanya itu biar nggak kalian kacau nanti. Soalnya aku udah berpikir juga nih di masa tua ini ya, kalau masa tua lagi kerja kan aduh gimana, pusing ya, stres ya. Sekarang lah kesempatan untuk mencari duit yang banyak seperti itu. Oke, makasih banyak nih udah nanya, ini agak mendalam banget pertanyaannya ya. Hasanul Ulun, beli BST beli BST itu ada masa berlakunya nggak? Aku mau bikin BST nih, ada 5 tahun ya untuk BST. Ya 5 tahun terakhir ya, 5 tahun, 5 tahun. BST itu 5 tahun teman-teman ya. Jadi aku udah memperpanjang BST, itu artinya aku udah 5 tahun dong kerja di kapal pesiar. Iya, BST aku, oh iya beneran, aku kan udah 7 tahun sekarang. Ya maksudkan 7 tahun sih, aku udah 5 tahun kerja di kapal pesiar, dan aku 2 tahun di sini di rumah, dan aku udah memperpanjangnya. Jadi BST itu 5 tahun teman-teman ya. Ada masa berlakunya. Kalau nggak ada masa berlakunya ntar pemerintah bisa bangkrut ntar ya. Paspor aja ada anunya, masa berlakunya. Oke, dari si Carpi, kalau ada yang punya pengalaman kerja di kapal feri gimana Kapten Opal? Oke, kalau di kapal feri aku, nah masalahnya adalah kapal feri itu kan gini barang ya. Bukan, apa sih kapal feri? Kapal feri itu kayak kapal-kapal di Indonesia ya. Iya. Nah, kalau itu aku nggak tahu pasti. Kalau itu aku nggak tahu pasti. Kapal feri bisa nggak melamar kerja di kapal pesiar? Itu aku nggak tahu teman-teman ya. Yang pastinya sih harus ada pengalaman di pariwisata. Nah, apakah kapal feri ini termasuk pariwisata atau gimana? Ya. Jadi si Carpi, aku mohon maaf nih ya. Bukannya aku gimana, aku nggak tahu ini. Aku pastinya nggak tahu. Alangkah baiknya tanyakan sama agennya. Ya, alangkah baiknya. Soalnya mereka tahu semua. Jadi apa yang ada di otakku ini yang aku tahu-tahu aja ya. Jadi aku nggak buat-buat jawabannya seperti itu. Kasihan nanti kalau aku kasih taunya salah ya. Sesuai dengan pengalaman aja. Oke, dari Menji. Bang, ijazah pakai C tapi punya pengalaman kerja di hotel 2 tahun, apakah masih bisa? Bisa teman-teman. Mereka itu nggak memerlukan kalian itu sertifikatnya apa seperti itu ya. Yang penting ada pengalaman di hotel, itu harus bintang 3 sampai 5 ya. Untuk masalah ijazah, kalian pakai ijazah C, A, B itu nggak ngaruh kayaknya kalau nggak salah ya. Nggak ngaruh. Soalnya gimana ya? Waktu pembuatan dokumen nggak diperlukan gini teman-teman. Dalam artian ijazahnya harus paket A, paket B, nggak gitu. Yang penting ijazah terakhir seperti itu ya. Kalian sertakan aja, misalnya memerlukan ijazah terakhir sertakan aja. Kalau paket C nggak masalah sih. Yang penting ada pengalaman di bidangnya ya. Jadi nggak apa-apa ya, gaskan aja ya. Oke, Minje. Dari Sang M. Oh oke bang, kalau dibayar rata-rata dibayar berapa per jamnya ya? Oke, Sang M ini pertanyaannya tentang overtime ya. Overtime. Oke. Kalau per jam itu dibayar sekitar berapa ya? Kalau nggak salah ya. Tunggu dulu, aku ingat-ingat ya. Kalau 20 sih nggak mungkin. Berapa ya? Aku lupa teman-teman. Berapa per jamnya ya? Kayaknya sih $10 ya. $10 nggak? Wih, aku nggak tahu pastinya per jamnya teman-teman ya.
Ini sejak aku keluar dari dapur, ya, keluar dari dapur aku nggak terlalu melihat overtime, nggak terlalu melihat, iya, berapa dibayar oleh overtime. Jadi aku benar-benar lupa teman-teman, berapa, kayak 3 atau 5 dolar ya. Pokoknya segitulah ya per jamnya. Kalau 3 dolar itu dikali rupiah berapa ya? 45.000 ya? Nggak mungkin ya. 3 dolar ya, 4 dolar. Ya sekitaran segitulah ya. Untuk overtime-nya sekitaran segitu. 3 sampai 5 kalau nggak salah, nggak tahu ya. Aku nggak tahu pastinya teman-teman ya. Soalnya aku dulu ya kerja di dapur itu aku masih ingat berapa dibayar untuk overtime-nya, aku masih ingat karena di sana juga di dapur aku terlalu banyak banget overtime-nya seperti itu ya. Dan sejak aku pindah ke housekeeping, maksudnya kerja dalam 1 bulan itu nggak memenuhi ya, malah kurang seperti itu teman-teman ya, nggak ada overtime-nya seperti itu ya. Jadi aku udah lupa banget nih berapa per jam itu ya overtime di kapal pesiar, maafin ya. Oke, nanti aku cek deh, nanti aku cek ya, besok aku live lagi ya, aku usahakan aku besok live lagi, aku cek, nanti aku cek ya, aku cek-cek di dokumennya ya, berapa untuk masalah per jamnya, aku catat dulu nih ya, per jam ya, overtime-nya ya. Aku tunggu dulu ya teman-teman. Aku catat dulu biar aku nggak lupa nanti. Besok kayaknya aku live ya. Jadi yang ditanya itu adalah eh, overtime per jam. Oke, siap. Oke, udah aku catat ya. Nanti aku cariin ya. Oke, lanjut. Si Carpi, setiap kapal pesiar ada drill kah kapten upah? Asik, kapten upah. Semoga jadi kapten ya. Nggak mungkin banget sih kayaknya. Itu ada ya. Ada drill. Drill ini sangat-sangat membuat terganggu banget untuk masalah pekerjaan. Jadi setiap kapal pesiar itu kayaknya ada. Tapi kalau di kapal river, kalau nggak salah nih ya, kapal yang di sungai yang kecil itu kayaknya nggak ada ya. Iya, aku sempat aku lihat di TikTok itu nggak ada drill katanya. Tapi untuk kapal pesiar yang di ocean, yang di laut itu ada drill teman-teman ya. Oke, si Carpi dari Menje. Wah, semakin banyak ini pertanyaannya, Bro. Ke bawah aku lihat ini ya. Nggak apa-apa, aku jawab. Baru berapa live ini? Oh, 57. Hampir 1 jam. Oke, nggak apa-apa. Makasih banyak. Makasih banyak lo beli. Jelas banget kalau menjelaskan. Sukses terus beli. Oke, siap. Terima kasih ya, Menje. Terima kasih sudah mampir. Oke, dari Vena Widianti. Bang, tips buat new hire jika sekabin sama orang luar biar nyaman berinteraksi sama dia. Oke, ini sebenarnya agak sedikit sulit teman-teman ya, agak sedikit sulit sih. Jadi tergantung teman-teman ya. Misalnya nih si Vena sama orang luar negeri misalnya ya. Misalnya Vena suka bercanda, temennya nggak suka bercanda, tiba-tiba kita rakak krukuk gitu loh. Kita ketawa seperti itu, tiba-tiba dia agak terganggu gitu ya. Gimana ya, agak sedikit sulit ya, agak sedikit sulit untuk sama orang anu, maksudnya bukan sedikit sulit, jadi tergantung orang teman-teman. Misalnya dia suka bercanda, kita suka bercanda, itu enak ya. Tapi kalau dia nggak suka bercanda, dia agak sedikit pemalu, pendiam itu ya, dan jarang ngobrol, yang pastinya kaku di dalam kamar itu ya, yang pastinya situasinya sangat kaku banget. Soalnya aku pernah ngalamin teman-teman sama orang kita ya, kaku banget, jarang ngobrol. Dia selesai kerja langsung tidur, bukan aku ngomongin ya, ini kenyataan. Selesai kerja mandi tidur seperti itu ya. Nah, gimana dong, aku mau nonton TV nggak enak seperti itu ya. Oke, tunggu dulu teman-teman, aku cas dulu nih ya, habis bateraiku nih. Oke, tunggu dulu ya teman-teman, aku cas dulu ya, takutnya ntar mati nih anunya nih. Aku lanjut ntar ya, aku cas dulu nih HP ku, habis baterainya teman-teman, aduh. Oke, semoga nggak terblok nih. Oke, oke, by the way udah dicas belum nih? Oh belum, tunggu dulu teman-teman. Oke, sekarang udah ya, bateraiku habis, maafin ya, aku lanjut lagi ya, tunggu dulu ya. Oke, oke, udah kena. Oke, oke, aku lanjut lagi dari Vena nanti ya.
Jadi tipsnya itu kalau kalian pengen nyaman sama temen sekamar kalian ya harus saling kenalan dulu seperti itu ya, sering ngobrol dan ya sering ngobrol aja. Gimana ya? Susah nih teman-teman. Jadi tergantung orang aja. Ya, kalau dia suka bercanda, suka bergadang, suka nonton, itu enak, asik. Tapi kalau sebaliknya, selesai kerja dia langsung mandi, langsung tidur, nggak ngobrol. Waduh, gimana kita mau ngobrol sama dia? Jadi kita juga ikut kebiasaan dia seperti itu. Kalau saranku sih kalau kontrak pertama ya, kalau pengen nyaman banget atau enak kerja di kapal pesiar, cari satu kamar sama orang kita. Ya, cari. Jadi kalau kalian misalnya pertama itu sama orang lain, kalau nyaman ya nggak apa-apa. Dari luar negeri misalnya kalau nyaman nggak apa-apa. Tapi kalau nggak nyaman, kalian cari orang kita. Ya itu diperbolehkan dan kalian harus ngisi form. Seperti itu ya. Itu aja sih tipsnya ya itu aja. Sering komunikasi sama dia ya. Ngobrol gimana kerjaan lu tadi gitu, ketawa gitu ya. Gitu aja. Tapi kalau ya yang dibilang ini orang luar ya gitu. Tapi kalau orang luar nih ya, orang luar kan gini loh teman-teman, masalahnya kita kan bercandanya pakai bahasa Inggris ya. Masalahnya itu kan agak canggung gitu loh kalau bercanda pakai bahasa Inggris sama teman sekabir, agak canggung. Beda sama orang kita, kalau kita bercanda kan ceplos-ceplos kita ya, kita entah ngomong bahasa nggak enak itu kan lebih enak bercandanya ya. Seperti itu ya. Jadi tergantung, kalau orang luar itu kalau pengen nyaman sama dia ya sering aja bercanda ya. Kalau dia seneng ketawa ya nyaman yang pastinya. Ya, jadi tipsnya itu sering komunikasi ya yang pastinya nyaman. Oke, dari si Carpi. Oke, si Carpi. Wih, udah senior ternyata Kapten Upa, tinggal jadi supervisor. Apanya jadi supervisor? Aku masih jadi runner ya. Semoga aku jadi supervisor ya. Tapi kalau supervisor di kapal pesiar gajinya ya lumayan sih, tapi nggak dapat ekstra. Ya, jadi kayak fixed salary lah. Beda sama cabin steward. Cabin steward kan gajinya naik turun ya. Seperti itu ya. Tapi lumayan gede ya. Kalau supervisor dia fixed salary. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Si Carpi, apa nih? Wencana kapten kalau nggak apa nih? Gwencana kapten kalau nggak bisa ya nggak usah dijawab. Oke, siap siap. Siap. Oke, dari Neng Cungbun. Beli maksudnya kalau untuk menjadi kepala sep, kepala pesiar butuh berapa tahun beli? Oh, ini pengennya jadi kepala sep, jadi eksekutif sep. Itu berapa tahun? Bertahun-tahun teman-teman ya. Jadi gini loh teman-teman. Yang aku lihat kepala sep itu atau eksekutif sepnya itu jarang banget aku lihat dari orang Indonesia. Palingan yang aku sering lihat adalah sous chef, jadi bawahannya eksekutif chef ya. Jadi itu memerlukan beberapa tahun teman-teman, itu pun kalau beruntung. Nah, kalau jadi chef di kapal pesiar itu harus pinter yang namanya menjilat ya. Harus menjilat, itu juga harus pinter teman-teman. Pinter nyari muka ya, pinter nyari muka sama bos harus itu, dan harus pinter ngomong juga. Ya, kalau kalian misalnya skill bagus, kalian bahasa bagus, tapi kalau kalian nggak bisa kalian apa ya istilahnya nyari muka di depan bos kalian itu agak sedikit sulit teman-teman ya. Jadi harus pintar itu biar cepet naik. Nah, jadilah kalian asisten eksekutif chef. Nah, di sana juga kalian naik lama teman-teman ya. Aku lihat itu asisten eksekutif chef itu udah tua banget. Iya. Ya, jadi jangan jangan jadi eksekutif chef itu lama banget teman-teman ya. Jadi CDP aja udah bersyukur. Apalagi jadi sous chef. Ya, sous chef itu di atasnya CDP. Wih, nggak tau lah itu berapa tahun. Aku nggak berani jamin. Karena di dapur di kapal besar itu nggak ada lowongan teman-teman. Maka dari itu aku berani bilang seperti itu. Harus pintar-pintar nyari muka. Ya, jadi di kapal besar itu kalian naik jabatan itu dilihat pekerjaan kalian. Kalau pekerjaan kalian bagus ya kalian naik. Soalnya dulu aku di Komi 2, posisi yang paling rendah, tiba-tiba aku naik jadi Komi 1. Nah, ternyata yang dilihat itu adalah pekerjaanku. Seperti itu, ya. Oke? Dari Azanul Ulum.
Lagi, kapal feri, kapal angkut kendaraan dan orang, kayak dari Bali ke Banyuwangi gitu. Kalau gitu sih kayaknya enggak kayak teman-teman ya. Soalnya di kapal pesiar itu kan pariwisata ya. Kayaknya sih enggak ya. Enggak bisa ya. Tapi lebih jelasnya tanyakan ke agent ya, si Alsanul ya. Dari Neng, oke. Dari Neng Cungbun. Beli kapal posisi staff officer mesti lulusan apa beli? Oke, untuk masalah staff officer, itu aku nggak tahu teman-teman ya. Itu lulusan apa aku nggak tahu teman-teman ya. Yang ini aku nggak ada cerita nih, nggak ada cerita sama teman untuk di bagian staff officer ini. Jadi staff officer itu adalah orang yang kerja di kantornya seperti itu ya. Nah, staff officer itu kan banyak teman-teman ya. Jadi di bagian staff officer ini kayaknya nggak perlu lulusan kalian jadi apa. Ya, maksudnya nggak perlu kalian lulusan tingkat apa. Kayaknya sih ya. Nah, untuk jadi staff officer ini kayak jadi orang yang ngurus keuangan, finansial, dan bisa menjadi misalnya orang-orang yang di depan, maksudnya itu orang yang ngurusin karyawan, itu nggak perlu kayaknya lulusan apa. Yang penting nanti kalau di kapal pesiar itu kan ada namanya lowongan teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ada lowongan tentang ini dah staff officer misalnya di financial, kalau kalian memenuhi persyaratan kalian boleh melamarnya ya. Ini kayaknya nggak perlu lulusan kayaknya ya, seperti itu. Kalau staff officer yang di bagian kapten itu kayak perlu ya. Ini yang saya maksud adalah yang berhubungan dengan karyawan ya. Jadi yang berhubungan dengan karyawan, dengan finansial, dengan ngurus misalnya kayak supervisor itu kan. Supervisor itu kan kerja di kantor juga ya. Staff officer yaitu nggak terlalu membutuhkan lulusan apa. Yang penting kalau di kapal besar itu ada lowongan, kalian memenuhi syarat, kalian ngelamarnya. Seperti itu ya. Oke. Setio Purnomo. Selamat malam Bang Upauye. Selamat malam. Saya dari Solo. Yaps, mau tanya soal medical check up. Triknya apa saja biar bisa lolos? Sama budget berapa ya? Terima kasih. Oke, untuk budget untuk di medical itu 3 juta. Yang terakhir 4 tahun yang lalu itu 3 juta. Untuk sekarang aku nggak tahu. Yang pastinya naik sedikit lah ya. Soalnya dulu kan aku sempat medical itu 3 juta. Kayaknya masih sekitaran segitu. Dan untuk masalah kalian bermasalah misalnya tentang tubuh kalian, yang pastinya kalian memerlukan biaya yang lebih. Itu artinya lebih dari 3 juta. Misalnya nih, kalian darahnya bermasalah, kalian cek lagi darahnya. Biasanya itu bayar lagi. Seperti itu ya. Jadi untuk masalah tips medicalnya, kalau dulu sih saya sebelum medical atau ya 3 hari atau 4 hari sebelum saya medical, saya minum yang namanya air kelapa muda yang berwarna kuning. Jadi saya minum itu, katanya sih biar dadanya ini biar kelihatan bersih ya. Jadi kalau kalian suka merokok kan bersih, seperti itu katanya sih ya. Saya coba minum itu sekitaran 2 hari saya minum itu. Setelah itu sebelum medical kan perlu yang namanya puasa. Nah, puasanya itu sekitaran 10 jam atau 8 jam ya. Jadi sebelum medical itu kita disuruh puasa teman-teman. Nah, setelah setelah itu ya cek medical. Jadi itu aja tipsnya ya. Jangan bergadang dan jangan terlalu sering pegang HP. Soalnya kan nanti mata kalian bermasalah. Soalnya tes medical check up itu kan mata dicek teman-teman. Jadi kalian disuruh nebak itu angka berapa, itu huruf apa, seperti itu ya. Jadi mata harus dijaga juga. Itu aja tips dari aku ya. Minum yang namanya air kelapa muda yang berwarna kuning. Ya, budgetnya 3 juta lebih. Semoga si Setio Purnomo sehat ya. Jadi yang dihabiskan cuma 3 juta. Kalau di Bali ya, kalau tempat lain aku nggak tahu ya. Ya, kalau di kapal besar lebih murah lagi ya. Seperti itu. Neng Cungbun, apa banyak orang Indonya? Apa banyak orang Indonya? Ya, di kapal pesiar banyak juga orang Indonesia. Jadi mayoritas atau kebanyakan ya orang Indo, orang Filipina, orang India, Jamaika juga ada ya.
Itu banyak teman-teman, jadi nggak usah khawatir ya, nggak akan kalian sendirian aja orang Indonesia di sana, nggak ya. Sekarang udah banyak kerja di kapal pesiar. Oke, si Carpi lagi, pernah kerja overtime kah Kapten Upah? Pernah, waktu di dapur pernah. Tapi kalau di housekeeping udah nggak pernah. Nggak pernah ya. Paling overtime-nya itu 1 hari. Ya, kayak boarding day, kerjanya lebih dari 10 jam. Nah, hari esoknya itu udah 9 jam, 8 jam setengah. Itu kalau mau keluar biasanya put di 9 jam, gitu-gitu aja. Jadi nggak terlalu banyak overtime aku per bulannya ya. Kadang malah nggak ada, malah kurang ya kalau di housekeeping. Tergantung juga kapalnya di mana. Kalau di Asia ya aku jamin nggak ada overtime. Tapi kalau di Amerika ya paling ada dikit-dikit ya, dikit tapi ya. Seperti itu ya. Dari Menj, ada batasan tinggi badan dan berat badan minimum nggak bang? Aku kurus banget soalnya tinggi cuma 165. Oke, untuk masalah tinggi 65 ini bisa. Soalnya aku di TikTok lihat tingginya itu sekitaran 148 ya cm, itu bisa dikerja di kapal pesiar. Kalau kalian tingginya 165 bisa. Nah, untuk masalah berat badan kayaknya sih aku nggak tahu pastinya berapa. Yang penting berat badan sama tingginya itu ideal kayaknya ya. Dan juga aku pernah lihat orang yang kurus banget kerja di kapal pesiar di bagian galley itu bisa. Kurus banget teman-teman. Lebih tinggi daripada aku. Aku lupa namanya ya, dari Jawa dia. Kurus banget kerja di bagian galley ya. Jadi bisa untuk masalah berat badan kayaknya bisa. Yang penting kurusnya itu jangan tulang aja gitu ya. Maksudku itu jangan tulang sama kulit aja kurusnya. Jadi kurusnya itu ya normal, masih ada isinya. Bisa kok teman-teman. Bisa. Nanti di kapal pesiar itu makanannya enak-enak loh. Nanti bisa gemuk ya. Tergantung ya. Tergantung kalian. Kalau kalian suka makanan luar negeri itu nggak suka sambal, pasti gemuk ya. Maksudnya kalau nggak ada sambal kalian masih tetap lahap, ya pasti gemuk. Sama kayak aku. Jonathan Diki, sapa aku dong, nanti aku subscribe. Oke, Jonathan Diki, apa kabar? Dari Salwa Savana, bang coba nyanyi, mau denger. Woi, aku nggak bisa nyanyi ya. Oke, ini khusus pertanyaan kapal pesiar aja ya, Salva. Makasih ya udah berkomentar. Dari Zhang M. Oke bang, thank you sudah dijawab. Dan bang, untuk uniform kerja dan safety shoes untuk kerja di galley departemen itu dikasih ya untuk semua kapal ya. Itu dikasih teman-teman. Biasanya berbayar ya. Untuk masalah safety shoes itu biasanya berbayar. Tapi untuk kerja di galley untuk sepatu yang tinggi itu dapat biasanya ya. Untuk masalah sepatu hitam itu dapat di kapal pesiar dan itu berbayar. Untuk masalah sepatunya aja ya. Untuk di galley sepatunya aja berbayar. Untuk di dapur ya. Dan untuk departemen lain itu baju, celana dan apa namanya itu sepatu berbayar semua. Jadi galley itu istimewa ya. Sepatunya aja berbayar ya. Oke, dari Vena Widianti. Nah, nah, terus step-stepnya itu buat ngajuin pindah kabin sama orang kita di first kontrak gimana? Oke, sebenarnya kemarin aku udah ceritain ya. Jadi stepnya itu, misalnya kalian sekarang sama orang luar negeri, oke? Tiba-tiba orang luar negeri itu pulang lagi sebulan. Ini salah satu contoh aja ya. Kalian kontraknya 8 bulan, tiba-tiba orang sekamar kalian itu lagi sebulan mau pulang. Nah, caranya adalah kalian cari orang Indonesia yang mau diajak sama kalian. Soalnya ini mau sebulan mau pindah, seperti itu. Kalian cari siapapun itu orang kita, tanyain, pindah yuk sekamar sama aku. Nah, misalnya dia mau, misalnya dia kontraknya lagi 6 bulan, yang pastinya mau. Nah, kalian ajakin dia. Setelah itu kalian ngambil formnya di office, di kantor ya, di kantor HR biasanya kalian ambil. Itu ada formnya moving cabin seperti itu ya. Kalian ambil itu, setelah itu kalian isi data diri kalian ya. Kayak nomor kabin kalian, alasan kalian pindah itu apa. Kalian isi tanda tangan dan juga orang yang mau pindah ke kamar kalian itu juga harus isi tanda tangannya. Setelah itu dibawa ke bos kalian, supervisor kalian. Nah, kalau disetujui itu biasanya dikasih tahu 2 minggu sebelumnya atau seminggu sebelumnya dikasih tahu. Misalnya nih saya ya, Upa, you move next cruise seperti itu ya. Misalnya
surat-suratmu disetujui seperti itu. Oke bos. Nah kalau udah dibilang begitu di telepon, artinya kalian harus paks lagi kalian, ya. Yang mau diajak pindah ya, yang mau diajak pindah teman kalian itu harus ngepaks lagi. Nah misalnya udah disetujui ya udah sekamar, seperti itu caranya. Dan sebaliknya ya, sebaliknya misalnya nih kalian kontrak pertama, tiba-tiba teman sekamar kalian itu sama juga kontrak pertama dari orang luar negeri, otomatis kan kalian 8 bulan sama dia kalau tetap di satu kamar. Nah misalnya kalian nggak nyaman nih, kalian cari orang yang yang mau pulang, orang Indonesia yang mau pulang. Misalnya nih teman A kan dia sekamar sama orang kita, dan temannya itu pulang misalnya lagi seminggu, kalian tanyain mau nggak sekamar sama aku, misalnya seperti itu. Kalian ambil juga formnya, tanda tangan berdua, setelah disetujui kalian pindah. Nah saya pindah dari kamar pertama ini ke kamar teman saya, seperti itu ya. Jadi seperti itu caranya pindah ya. Vena, sedikit ada bayangan ya. Seperti itu caranya pindah ya. Jadi harus saling menyetujui di kertasnya itu, dan juga harus mendapat persetujuan dari atasan kalian. Nah, kalau di Royal itu biasanya harus satu departemen ya. Misalnya saya dari housekeeping, harus cari teman yang dari housekeeping. Kalau misalnya dari dapur, harus cari dari dapur juga ya. Biasanya sih itu tergantung dari atasan aja. Kalau boleh dicampur, misalnya teman kalian dari dapur, kalian housekeeping, misalnya atasan kalian memperbolehkan, ya itu lebih bagus lagi ya. Jadi fleksibel seperti itu ya, nggak harus satu departemen ya. Jadi tergantung aja dari atasan gimana aturannya ya. Seperti itu caranya pindah. Housekeeping runner tugasnya ngapain aja Kapten lupa. Jadi tugasnya itu gini aja. Kalau housekeeping runner ini tugasku ya. Jadi dulu kan ada namanya deck runner sama linen runner. Nah pada intinya tugas mereka, aku secara umum aja ya, membawa handuk atau linen yang bersih ke loker. Setelah itu menurunkan yang kotor ya, itu jam-jam terakhir biasanya menurunkan kotor ke laundry. Setelah itu membersihkan koridor ya, koridor tamu ya, membersihkan itu, membersihkan ice station. Setelah itu meng-clear up room service. Jadi room service itu kan ada gelas yang sudah dipakai ya, jadi makanan, piring, gelas itu yang ada di kamar tamu itu kan dikeluarin, nah di depan kamar. Jadi tugasnya runner itu jadi harus di clear up itu, satu deck itu di clear up, dibawa ke ice station seperti itu. Jadi tugasnya itu aja, setiap hari gitu-gitu aja teman-teman ya. Jadi maka dari itu aku bilang ya santai lah ya. Cuma gini aja, lari-larinya itu ketika cabin steward tuh minta request ya. Minta misalnya towelnya kurang gitu, atau tamunya minta es seperti itu ya. Bukan tamunya minta es, minta pillow misalnya gitu ya, bisa minta bantal. Itu aja sih lari-larinya. Kalau kerjaan housekeeping runner mah biasa santai ya. Jadi kerjanya itu ya sendiri yang ngatur ya. Yang penting lingkungan pekerjaan kalian aman, itu santai, bisa main HP, kalian main game. Kalau udah tahu situasinya ya, triknya gitu. Oke, si Carpe dari Hasanul Ulum. Oke, Bli, makasih udah dijawab pertanyaannya. Lanjut besok ditunggu lagi live-nya. Jamnya sama. Salam dari student LPK di Jogja. Siap. Besok aku live lagi ya. Kalau bisa ya, aku nggak janji. Kalau bisa jam 8 aku live. Kalau nggak bisa nanti aku kasih tahu ya, lewat chat ya, chat di komunitas. Seperti itu ya. Aku akan usahakan live sebelum aku berangkat. Semoga aku cepat berangkat ya. Staff officer itu macam kayak Kapten Vicenulu. Ya, Kapten Vicenulu itu kan dulunya dari laundry dia. Itu informasi yang aku dengar ya. Dulunya dari laundry dan bisa jadi staff officer. Nggak tahu juga sih apakah dia dulu dari laundry ya. Setelah itu dia masuk di housekeeping jadi staff officer. Nah, itu lulusannya tuh nggak teman-teman, nggak harus S1, S2 nggak. Yang penting kalian udah kerja di kapal pesiar, kalau ada lowongan kalian masuk aja kalau memenuhi persyaratan. Yang pastinya bahasa Inggris harus lancar, seperti itu ya. Itu modal utamanya kalau kalian menjadi staff officer. Jadi kalau jadi staff officer itu udah paham yang namanya aturan yang ada di kapal pesiar. Seperti ketika ada drill itu harus tahu berapa jumlah lifeboatnya, berapa jumlah life raftnya, bagaimana caranya mengoperasikannya, itu harus tahu teman-teman ya. Oke.
Dari Agung Dharma, selamat malam Bli, selamat malam juga. Aku mau nanya nih, dari tahun lalu aku nungguin posisi restoran attendant, nggak ada Bli. Dan aku cek Januari tahun ini nggak kunjung ada, mohon sarannya Bli. Oke, ini melamarnya di mana dulu? Kalau di Royal, kayaknya tahun-tahun ini banyak yang akan berangkat. Soalnya kan ada kapal baru. Dan juga, aku nggak tahu juga nih teman-teman ya. Ini kan karena situasi global aja. Jadi kalian tahu lah ya, di YouTube itu kalau kalian nonton berita itu kan masih ada pertarungan antara negara ini negara itu juga salah satu penyebabnya teman-teman, kenapa agak sedikit lambat kita berangkatnya gitu ya. Dan ini katanya di restoran attendant di kapal apa nih ya, kalau kapal yang tidak membuat kapal baru itu agak sedikit sulit teman-teman ya, agak sedikit sulit, agak sedikit lama lah, bukan sulit, agak sedikit lama. Tapi kalau kalian melamar di company yang ada maksudnya yang sedang membangun kapal baru, yang pastinya sih agak lumayan cepat ya, tergantung nanti kapal besarnya, kalau udah selesai ya cepat berangkat. Nah ini untuk masalah kenapa kok bisa nunggunya itu lama ya, katanya nggak ada beli, mungkin di kapal pesiar masih penuh ya, soalnya gimana ya, banyak juga dari departemen dapur itu pindah ke restoran, mungkin itu salah satu penyebabnya ya. Jadi kalau pengen cepet berangkat sih saranku dari dapur aja, kalau saranku, atau ngambil dari di bagian utility ya, saranku kalau pengen cepet berangkat. Tapi kalau kalian pengen banget nih di restoran attendant ya harus sabar, itu saran terbaikku ya, sabar ya. Soalnya di kontrak pertama itu penuh dengan kesabaran teman-teman ya. Kita lihat teman misalnya dia cepat berangkat, mungkin dia beruntung ya. Tapi kalau kita misalnya nggak berangkat, kenapa nggak berangkat, mungkin kurang beruntung atau mungkin nasib aja seperti itu. Nah caranya ya harus ditindaklanjuti ke agentnya, kenapa nih kok nggak ada posisi di restoran attendant, apa penyebabnya. Nah cari tahu apa masalahnya. Kalau mereka bilang wah emang lagi nggak ada nih tahun ini, ya terpaksa harus nunggu. Tapi kalau mereka menyarankan mau nggak digali misalnya seperti itu, kalau kalian misalnya pengen cepat berangkat ya silakan ambil. Nah nanti kalau pengen pindah ya bisa lewat di kapal pesiar kalau ada lowongan seperti itu ya. Itu saranku ya si Agung Dharma ya. Jadi kenapa lama nih di restoran Atenan nggak ada seperti itu ya, situasinya seperti itu di kapal pesiar, banyak yang pindah dari dapur teman-teman ya, banyak kok, karena dapur itu adalah hell ya. Oke, yang cuma ada passion aja kerja di sana ya. Oke, si Carpi, untuk medical check upnya bikinnya di mana Kapten Upa? Kalau aku di Padma Bahtera ya, kalau nggak salah. Ya, Padma Bahtera kalau nggak salah, di Bali. Ya, aku buatnya di Bali. Di Bali itu ada 2 tempat ya, tapi aku buatnya di Padma Bahtera kalau nggak salah. Kemarin aku bikin tuh kontennya ya di Padma Bahtera. Ya, aku di sana buatnya ya. Katanya sih lebih cepat itu. Ya, emang bener sih cepat, 1 hari udah jadi karena aku sehat ya. Oke, dari Setio Purnomo. Oke, terima kasih Bang Upaye. Soal bulan depan saya medical check up di Jogja untuk first time join di MV Dream Cruise Ship. Oke, selamat ya. Semoga medical check up-nya bagus ya, bagus. Jangan bergadang, itu saranku ya. Soalnya ini sangat penentuan banget ini untuk masalah medical check up-nya ya. Sangat penentuan banget. Jaga kesehatan kalian ya. Seperti itu. Oke. Oke, banyak-banyakin juga minum air ya, biar kencingnya itu tidak terlalu kuning banget, biar agak ya putih lah. Kalau putih itu sehat biasanya teman-teman ya. Pokoknya banyakin minum air sebelum medical check up, biar kencing kalian itu putih. Biasanya kan kencingnya itu kalian diambil ya. Jadi kalian kencing sedikit aja, trik itu ya. Terus ditaruh lah di tempat itu. Setelah itu darah juga, seperti itu ya. Pastikan putih kencing kalian ya. Jangan kuning kalian ya, terlalu makan apa namanya, terlalu minum extra jus terlalu banyak ya kalau kuning ya. Oke, dari Kumbah Prahasta, beli mana susahan screening interview atau final interview? Waduh, ini yang mana susahan ya, screening itu kayak pra interview ya.
Kalau final interview gampang teman-teman, tidak terlalu banyak bacot yang ini yang interview ya. Tapi untuk masalah screening atau pra interview itu banyak banget pertanyaannya ya. Jadi masalah sulit enggaknya itu tergantung kemampuan kita ya, kemampuan kita dalam menjawabnya. Kalau misalnya pertanyaannya gampang banget, ya otomatis bilang gampang. Tapi kalau pertanyaannya itu susah, dalam artian kita nggak tahu ya apa sih jawaban ini, ya otomatis bilang susah. Jadi pada intinya ya harus tahu dulu teman-teman tentang pekerjaan kalian. Itu penting banget nih. Pokoknya basic kalian itu harus tahu bahasa Inggrisnya itu kayak gimana. Jadi kalau kalian udah paham tentang diri kalian, tentang basic pekerjaan kalian, tentang apa yang kalian lamar, yang pastinya 100% pasti lulus, pasti akan gampang bilangnya ya. Pasti itu ya. Jadi kalau kalian misalnya mau interview nggak belajar, otomatis susah teman-teman ya. Ya, gitu loh logikanya ya. Gitu. Jadi pengetahuan itu penting. Pengetahuan itulah senjata kalian untuk menjawab soal interview. Tidak ada susah gampang. Yang ada tidak tahu sama tahu aja, seperti itu ya. Itu saranku. Banyak-banyak knowledge-nya, pengetahuannya ya. Jadi biar gampang untuk menjawab pertanyaannya. Oke, nggak mungkin apa kalian melamar jadi housekeeping ditanya tukang masak, nggak mungkin ya. Nggak masuk akal itu. Jadi basic kalian aja dipelajari. Oke, next. Dari Menje, kurus banget Li. Kurus banget Li, lagi berproses banyak pikiran. Waduh, ini sama dengan istriku ini, banyak pikiran dulu jadinya kurus dia. Mau apply bulan depan takut gagal, makanya seneng banget lihat konten Ubawi tentang kapal pesiar. Oke, makasih banyak ya. Jadi konten ini aku fokuskan untuk kapal pesiar aja. Sebelumnya aku campur ya. Oke, makasih banyak. Oke, untuk masalah kenapa gini ya, kurus banget katanya. Lagi berproses banyak pikiran. Jangan gitu teman-teman. Jangan banyak-banyak pikiran ya. Jadi harus enjoy aja, harus nikmati ya. Biar kalian nggak kurus. Makan breakfast, lunch, dinner ya. Pasti berat badan kalian naik ya. Yang penting makan sehat aja. Jadi kalau kalian kurus banget nih, kurus banget, lamar aja. Yang penting nggak ada penyakit teman-teman ya. Soalnya aku lihat kurus banget kerja di kapal pesiar masih bisa kok. Santai aja ya. Santai aja. Untuk masalah tinggi badan tadi kayaknya udah disebut ya 165 ya. Jadi gaskan aja di Menje ya, gaskan aja selama Menje sehat. Tidak ada masalah, kurus nggak apa-apa, yang penting kuat tenaganya ya, kuat. Kalau ada ombak besar jangan mabruk, ntar makin kurus ntar ya. Oke, pokoknya kuat sama ombak besar ya, jangan sampai mabuk. Oke, si Carpi, apakah setiap mau kerja harus absen kah Kapten Upah? Ya jelas harus itu, harus di absen. Itu absennya aku udah kasih tahu video short. Jadi absennya itu pakai ID, setelah itu password ya, harus absen ya. Jadi nggak absen ke supervisor, nggak. Biasanya itu kalian absen lewat laptop. Setelah absen kalian meetingnya itu namanya line up ya, jadi meeting dulu seperti itu. Oke, Gede Sunaya, ini saudaraku ya, makasih, mantap Pak Mang. Gede Sunaya lagi, semoga makin jaya selalu. Oke, siap, makasih. Oke, dari Zhang M. Oh, perasaan ini udah lebih dari 1 jam teman-teman. Mohon ditutup dulu ya, aku udah 1 jam setengah ini. Oke, si Carpi yang terakhir ya. Jangan nanya lagi ya, aku akan akhiri nih, udah 1 jam lebih nih. Harusnya aku udah istirahat ya. Oke, aku jawab sampai terakhir si Carpi aja. Bang, ada rekomendasi aplikasi gitu untuk transfer uang ke Indo dengan rate bagus? Wah, untuk masalah ini aku nggak ada rekomendasi, soalnya agak riskan banget untuk masalah ini ya. Jadi biasanya aku ngirimnya lewat website yang ada di kapal pesiar. Ya, jadi aku kan pakai rekening di kapal pesiar, jadi ada websitenya tuh Celery Etsy namanya ya kalau nggak salah. Yang terakhir aku tahu, jadi aku pakai itu aja. Rate-nya itu nggak terlalu gede-gede banget. Yang penting bisa ngirim aja sampai ya. Tapi kalau kalian pengen simpen uang kalian juga boleh. Nanti kalau pulang, di pas pulangnya kalian tuker ya. Jadi untuk masalah pakai aplikasi aku tidak terlalu merekomendasikan. Soalnya aku nggak memakai itu ya. Takutnya nanti bermasalah kan, rugi banyak ya. Tapi banyak kok teman-teman yang memakai aplikasi misalnya kayak apa ya, Wise apa apalah itu ya. Aku nggak terlalu mengetahui itu teman-teman ya. Maaf ya Sang M ya. Jadi aku pakai website yang ada di kapal pesiar aja. Renan Arduro, assalamualaikum warahmatullahi ya. Assalamualaikum juga warahmatullahi wassalamualaikum ya. Dari Agung Dharma,
Royal bulan ini belum ada sih. Untuk kapal lain aku juga nggak tahu. Tapi makasih untuk sarannya Bepa. Aku juga udah interview di Agent Ratu dan sudah menunggu final interview di kapal Marela. Oke, semoga lulus ya. Oke, dari Renan Arturo. Oke, dikasih salam nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Carpi bikinnya di puskesmas apa rumah sakit? Tuh, Kapten lupa. Oh, untuk medicalnya ada itu rumah sakitnya. Ada rumah sakitnya. Jadi ada dua, Padma Bahtera sama Puri Medica kalau nggak salah ya. Ada dua. Jadi itu udah tercantum di websitenya MyRCL ya, MyRCL. Di rumah sakit Indonesia di mana aja, di misalnya di Australia di mana aja, jadi seperti itu. Kalau aku nggak salah ya di Bali cuma ada dua. Di Bali ya, di Bali cuma ada dua kalau nggak salah ya. Oke, dari dapat salam juga dari Renal nih. Waalaikumsalam ya. Si Carpi, kenapa ada tes air kencing sih? Pas mau medical check up nggak tahu ini dari sana aja ya. Pokoknya minum banyak-banyak minum air ya. Assalamualaikum. Oke, banyak banget ya assalamualaikumnya ya. Waalaikumsalam. Kumba Prahasta. Beli untuk proses penggajian di kapal lewat apa beli? Oke, lewat rekening. Ya, kalau kalian misalnya kerja di Royal itu lewat rekening. Tapi kalau di kapal lain aku nggak tahu apakah kamu sudah menggunakan rekening atau belum. Kalau belum menggunakan rekening berarti kalian menerima gaji cash. Jadi setiap gajian kalian harus berbaris menerima gaji seperti itu ya. Itu ada tempatnya di mana. Nanti kan dikasih tahu sama pihak yang ngurus gajinya seperti itu ya. Jadi untuk masalah penggajian di Royal Caribbean itu lewat ATM ya. ATM. Jadi masing-masing karyawan itu mempunyai yang namanya ATM ya teman-teman. Oke, dari Renan Arturo lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari si Carpi, boleh nggak beli kita masak mie di dalam kru mes? Kapten lupa. Boleh ya. Boleh masak mie. Yang nggak boleh itu masak di kamar, itu nggak diperbolehkan ya. Itu berbahaya teman-teman ya. Jadi untuk di kru mes itu bisa. Oke, dari Menje. Ini pertanyaan yang terakhir ya dari Menje. 51 mungkin berat badanku. Penyakit yang kayak gimana beli? Yang bisa bikin gak lolos, tolong kasih contoh beli. Makasih, masih nggak bisa donate beli. Oke, nggak apa-apa, santai aja ya. Nah, untuk masalah penyakitnya itu penyakit apa? Yang pastinya AIDS ya, nggak bisa. Terus penyakit apa yang tadi yang apa ya, soalnya aku nggak ada penyakit teman-teman, jadi aku nggak ada pengalaman ya. Jadi teman-temanku itu katanya darahnya bermasalah ya. Terus ada penyakit apa lagi ya. Kalau kerja di bagian makanan itu nggak boleh ambayan ya, kerja di bagian makanan ya. Kalau ambayannya parah itu nggak bisa, harus dioperasi dulu. Jadi seperti itu ya. Dan penyakit yang lainnya ya, jadi yang lainnya itu aku nggak tahu teman-teman ya. Nanti aku cari deh ya, besok besok aku kasih tahu ya. Aku cari penyakit yang nggak bisa untuk kerja di kapal pesiar ya teman-teman. Aku usahakan mendapatkannya. Kalau aku bisa mendapatkannya, kalian tanya besok ya, kalian tanya besok biar aku ingat, nanti aku cari ya. Oke, penyakit ya. Oke si Carpi, kalau gajian pas ada yang minta traktiran jangan kasih lah ya, soalnya semuanya udah pada gajian ya. Si Carpi, Ivy ya. Oke, makasih banyak beli. Oke, itu aja ya teman-teman. Makasih banyak nih udah yang nonton, 8 orang yang terakhir. Semoga kalian sukses selalu, bisa kerja di kapal pesiar. Selamat malam dan sampai jumpa besok lagi. Bye bye. 1 jam setengah ya.